Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa dengan saya Ari Trianto Wibowo, guru seni musik populer SMK Negeri 8 Surakarta dalam mata pelajaran keyboard. Kali ini saya akan membahas memainkan tangga nada atau scale mayor pada keyboard dengan menggunakan tangan kanan. Kenapa saya hanya membahas yang tangan kanan, tidak dengan tangan kiri? Karena yang pertama, ini adalah mata pelajaran keyboard wajib, di mana yang mengikuti itu dari berbagai PIP. Jadi saya buat simpel saja, yang paling penting saja yang saya ambil untuk sebagai materi, yaitu mainkan tangga nada dengan tangan kanan. Kalau tangan kiri, ya sebaiknya begitu memang. Jadi sebaiknya dua tangan gini. Ya, tapi karena tidak semuanya PIP piano, sehingga saya ambil yang tangan kanan saja. Ya. Oke, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nama-nama nada pada keyboard. Jika kita perhatikan, pada keyboard itu terdapat tuts yang putih, ya, ini namanya tuts atau tombol, ya, atau kunci, ya. Keyboard itu sendiri dari kata key dan board. Board itu papan, key itu kunci. Jadi papan kunci. Nah, kalau kita perhatikan, ada papan kunci putih, ya, atau tuts yang putih, dan ada tuts yang berwarna hitam. Kalau tuts yang putih ini tersusun secara sama jaraknya, ya. Dan kalau yang tuts hitam ini terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok 2 dan kelompok 3. Yang kelompok 2 ini orang barat sering menyebutnya chopsticks atau sumpit, ya, seperti sumpit kan. Kalau sumpit itu kan cuma 2 begini. Ya, nggak ada ya. Makan mie pakai sumpit, sumpitnya ada 3 gitu kan, nggak ada. Nah, ini yang biasa disebut sebagai chopsticks gitu, kalau orang barat, ya. Papan kunci yang putih atau tuts yang putih ini menunjukkan nada natural, ya. Jika Anda lihat pada gambar, nada C itu selalu terletak pada sebelah kiri bawah dari chopstick yang 2 ini. Ini adalah nada C, ya. Kemudian di sebelahnya itu D, sebelahnya E, ya, sebelah kanannya lagi F, kanannya lagi G, A, B, kembali lagi ke C. Ya, ini selalu berulang nanti. C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, sampai sini. Ya, begitu juga nanti kalau ke bawah, ya. C, B, A, G, F, E, D, C. Ya. Itu untuk yang tuts yang putih. Kalau yang putih tadi adalah untuk nada-nada yang natural, ya. Artinya natural itu nadanya tidak mendapatkan crash atau mol. Ya, jadi C, D, E, F, G, A, B, C. Untuk yang hitam, tuts yang hitam itu adalah untuk nada-nada yang tidak natural atau telah mendapat crash atau mol. Makanya kalau Anda perhatikan pada gambar itu, nada-nada tuts hitam selalu punya 2 nama. Satu nada punya 2 nama. Jadi tergantung dari sisi mana dia diberi nama. Kalau misalnya yang ini misalnya, ya. Ini kalau kita lihat dari C yang diberi crash, ya, ini namanya cis. Ya, ini namanya cis. Ya, C, nada C dinaikkan setengah, itu kan crash, ya. Nah, ini namanya cis. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, dia berasal dari nada D yang diturunkan setengah atau diberi mol, itu namanya jadi des. Nadanya sama, ya. Jadi kalau dari perspektif crash, ini adalah nada cis, ini adalah nada dis, kemudian ini adalah fis, ya. Ini gis, ini ais, ya.
Nah, kalau dimainkan seperti nada Cina. Nah, itu kalau dari perspektif crash ya. Kalau dari perspektif moll, nada ini namanya ini des karena berasal dari D diturunkan setengah. Ini S, ya, ini ges, ini as, dan ini adalah bass. Ya. Jadi satu tuts masing-masing ini punya dua nama. Ya. Satu nada punya dua nama, itu namanya nada enharmonis. Ya. Sebenarnya juga bisa ini punya dua nama juga ini. Ya, kalau Anda lihat di gambar ini bisa disebut C, bisa juga disebut bis atau B dinaikkan setengah. Ya, B dinaikkan setengah kan tidak ada lagi ini, langsung ke sini. Begitu juga nada yang lain seperti B, ya, itu bisa berasal dari C diturunkan setengah atau Cs. Ya. Terus nada ini bisa berasal dari E dinaikkan setengah jadi Ace, ya. Kemudian nada E, ini juga bisa berasal dari F yang diturunkan setengah. Ya, jadi fast. Jadi ini fast, ini Ace, ya, ini tukar-tukar aja. Ini bisa jadi bis, ini bisa juga jadi Cs. Ya. Tapi kalau Anda memikirkan ini malah nanti bingung sendiri ya. Pokoknya ini kalau ini ya C gitu aja. Ya, C, D, E, F, G, A, B, C. Udah. Itu dasarnya. Kemudian dasar yang kedua adalah bentuk tangan ketika kita memainkan keyboard. Ya, bentuk tangannya itu seperti kita memegang lutut. Ya. Anda coba pegang lutut, kemudian Anda lepas. Ya. Bentuknya seperti ini saja. Jadi jangan terlalu kaku begini. Ya, jangan begini. Jangan juga begini. Ya. Kalau begini, ini seperti kungfu ini jari Raja Wali ya. Atau teman-teman piano itu menyebut ini alien. Nah, ini sering salah kaprah kalau orang belajar keyboard nggak sekolah itu biasanya main akord seperti ini. Ya, jari manis dan jari kelingkingnya tidak dipakai. Ini keliru ini ya. Nanti kalau main akord yang lebih rumit jadi susah ya. Posisi akord itu pada dasarnya adalah ya, jempol, tengah, dan kelingking. Nah, oke, itu yang kedua posisi tangan. Kemudian yang ketiga jari, nama jari atau nomor jari. Jadi bisa Anda lihat di sini. Ya, jari 1 adalah jempol atau ibu jari. Ya. Kemudian jari 2 adalah telunjuk. Jari 3, jari tengah, jari manis ini jari 4, kemudian jari 5 adalah kelingking. Ini untuk tangan kanan. Kemudian kalau untuk tangan kiri juga demikian. Jempol itu 1, telunjuk 2, kemudian jari tengah 3, jari manis 4, dan jari kelingking 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini penamaan jari pada piano atau keyboard ya. Oke, setelah mengenal penamaan jari, mengenal posisi dan mengenal nama-nama nada, kita coba mainkan dulu tangga nada C mayor atau natural. Disebut natural karena tidak mendapatkan crash atau moll. Tangga nada C mayor terdiri dari nada C, D, E, F, G, A, B, kemudian kembali lagi ke C. Ya. Nah, dalam memainkan tangga nada pada keyboard dengan tangan kanan, itu penjariannya adalah jari 1 pada C, jari 2 D, jari 3
E. Kemudian jari 1 lagi melangkah, ya, melangkah di belakang jari 3 ini seperti ini, ya. Melangkah di belakang jari 3 seperti ini, kemudian F. Nah, kemudian G, A, B, C, ya, diteruskan sampai jari 5. Saya ulangi lagi, jari 1 C, jari 2 D, jari 3 E, ya. Kemudian untuk jari 4, jari 1 melangkah ke F. Nah, melangkahnya di bawah, ya, bukan di atas, ya. Kemudian selanjutnya jari 2 G, jari 3 A, jari 4 B, lanjut jari 5 C lagi, ya. Sehingga kalau kita mainkan dengan cepat, ya, itu naiknya. Kalau turun ya tinggal dibalik saja. Jari 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian jari 3 melangkah. Kalau tadi jari 1 itu di bawah, sekarang jari 3 melangkah dari atas ini, ya, ke E. Kemudian jari 2, jari 1, ya. Turunnya kalau kita mainkan naik dan turun, oke, yang perlu diperhatikan pada saat memainkan piano atau keyboard, pergelangan tangan kita jangan terlalu turun ke bawah gini, ya. Jadi harus ada jaraknya sedikit, ya. Intinya jangan turun melebihi turun lebih bawah daripada tuts, ya. Kalau seperti ini powernya kurang kuat ini, ya. Tapi kalau terlalu naik juga gini terlalu kaku, biasa saja. Oke, tadi adalah tangga nada C mayor. Dalam satu crash itu adalah tangga nada G. Nah, Anda perlu mengetahui bahwa urutan tangga nada dari 1 crash hingga 7 crash itu sebenarnya mengikuti suatu keteraturan, yaitu yang disebut lingkaran Queen atau circle of fifth atau lingkaran 5, ya. Seperti pada gambar bisa ditunjukkan bahwa nada 1 crash, tangga nada 1 crash berasal dari nada kelima dari tangga nada natural. Tangga nada natural adalah C. Nada kelima dari C adalah G. Ya, ini adalah tangga nada 1 crash. Nah, begitu juga terus itu. Tangga nada 2 crash berasal dari tangga nada nada kelima dari tangga nada 1 crash. Tangga nada 1 crash itu kan tangga nada G, ya, tangga nada G. Nah, nada kelima dari G adalah D. Nah, ini adalah tangga nada 2 crash. Berasal dari nada kelima dari tangga nada 1 crash. Kemudian bisa diteruskan lagi. Ya, D-nya saya pindah ke sini saja, ya. Tangga nada 3 crash berasal dari nada kelima dari tangga nada 2 crash. Ya. Ini tangga nada 2 crash itu kan D. 3 crash berarti nada kelima dari D. Nah, ini, ya. A. A adalah tangga nada 3 crash. Itu juga kita teruskan bisa. Tangga nada 4 crash itu berasal dari nada kelima dari tangga nada 3 crash. Nah, berarti E, ya. Ini 4 crash, 5 crash berarti nada kelima dari tangga nada 4 crash. Nah, kemudian
tangga nada tadi sudah 5 crash ya. 6 crash berasal dari nada kelima dari tangga nada 5 crash. Nah ini, kok bukan ini? Ya kalau ini kan bukan do re mi fa sol kalau gini. Nah, do re mi fa solnya. Nah, ya. Nah itu bisa diteruskan ya. Itu lingkaran Queen. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Tangga nada 1 crash. Yang mendapatkan crash adalah nada F menjadi fis. Ya. Penjariannya tetap sama. Urutannya sama ya. Jari 1 di G, jari 2, jari 3, jari 1 lagi, 2, 3, jari 4 di fis, jari 5 ya. Kemudian turun, tinggal kita balik saja, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1 ya. Kita mainkan naik turun. Berikutnya adalah tangga nada 2 crash. Tangga nada 2 crash yang di crash adalah tadi fis. Ya, fis ini, crash ini masih tetap nempel terus kalau ditambah crash. Misalnya tangga nada 2 crash berarti yang tadi di crash di 1 crash itu ikut ya, ditambahi dengan crash berikutnya adalah nada ketujuh dari nada dasarnya. Ya, nada ketujuhnya adalah cis. Ya, kalau tadi itu yang di crash pasti nada ketujuh kalau nada crash ya. Nah ini. Nah tangga nada 2 crash berarti yang fis ini ikut ya. Kemudian nada ketujuh dari D adalah C dinaikkan setengah jadi cis ya. Nah sekarang memainkannya. Tangga nada 2 crash atau tangga nada D mayor. Urutan jarinya tetap sama, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Turun, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ya. Itu adalah tangga nada 2 crash. Oke, sekarang tangga nada 3 crash adalah nada kelima dari tangga nada 2 crash, berarti A. Ya. Yang mendapatkan crash tadi fis-nya sudah, cis-nya sudah, tambah satu lagi nada ketujuh dari A yaitu gis. Ya. Jadi G jadi gis. Ya. Jadi yang di crash adalah fis, cis, gis. Kita mainkan. Urutan jarinya tetap sama, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Turun, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ya, naik turun. Oke, itu tangga nada 3 crash. Sekarang tangga nada 4 crash. Nada kelima dari 3 crash, berarti E. Ya. Ya. Yang di crash adalah tadi yang pertama fis, kemudian yang kedua cis, yang ketiga gis, tambah yang keempat adalah nada ketujuh dari E. D dinaikkan menjadi dis ya. Jadi yang mendapatkan crash itu fis, gis, cis, dis. Kita mainkan, urutan jarinya tetap sama, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Turun, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Kita mainkan naik turun.
itu adalah tangga nada 4 kres, tangga nada E. Kemudian tangga nada 5 kres. Tangga nada 5 kres berarti nada kelima dari tangga nada 4 kres. Ya, nadanya adalah B. Tadi kres yang sudah di kres itu semua ikut ya. C sudah. Kemudian dis tadi, vis, gis. Nah, nada ketujuhnya yang di kres adalah A menjadi ais. Ya. Urutan jarinya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ya. Naik turun. Nah, untuk yang tangga nada kres segini dulu ya. Nanti akan kita lanjut lagi setelah kita membahas tangga nada mol. Tangga nada mol itu pada dasarnya adalah berasal dari lingkaran Queen atau circle of fifth juga, tapi berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, kenapa berlawanan? Karena nada kelima ke bawah ya. Dicari dari nada kelima ke bawah. Tangga nada 1 mol itu berasal dari tangga nada natural turun 5 ke bawah. Nah, ketemunya nada F. Ya. Tapi ada juga yang menyebut itu lingkaran kuart, artinya dari C mengarah 4 ke atas, 1, 2, 3, 4. Nah, ketemunya kan juga sama. Jadi kalau ke kanan itu 4, kalau ke kiri, ya kalau ke kanan ini 4, kalau ke kiri ini 5. Ya. Jadi sebenarnya musik itu memang sangat matematis sekali. Jadi bisa Anda lihat itu lingkaran Queen. Pada gambar lingkaran Queen itu kan seperti jam, ya. Nah, tangga nada 1 mol itu F, ya. Dalam tangga nada mol yang mendapat mol itu adalah nada keempat. Ya. Jadi dimulai dari F, G, A, nada keempat B turunkan menjadi bass. Ya. Ulangi lagi F, G, A, terus bass. C, D, E, F. Ya. Nah, untuk tangga nada mol ini urutan jarinya berbeda dengan tangga nada kres. Kalau tangga nada kres itu kan tadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tapi kalau tangga nada mol itu 1, 2, 3, 4. Ya. Kenapa ini bukan 1? Kalau 1 ini sulit kan gini. Ya. Nah, terlalu kungfu ini nanti. Ya. Jadi untuk mempermudah saja 1, 2, 3, 4 ya, dimulai dari F. F-nya 1, G-nya 2, A-nya 3, bass-nya itu 4. Nah, kemudian C-nya 1, D 2, E 3, F 4 lagi. Nah, jadi berakhir di jari 4. Ya, saya ulangi lagi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 5-nya buat apa? Ya, nanti. Kalau dimainkan turun 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Ya. Dimainkan naik turun. Nah, itu tangga nada F mayor. Nah, sekarang dari 1 mol ke 2 mol ya. 2 mol itu adalah nada ke 5
turun ya. Kalau 5 turun itu kayaknya susah yang hitungnya ya. Oke. Ya biar gampang yang keempat naik gitu ya. Nada keempat arah naik ya, arah ke kanan dari tangga nada yang lama, dari tangga nada 1 mol. Tangga nada 2 mol adalah nada keempat dari tangga nada 1 mol. Nada keempatnya adalah bass. Nah, ini berarti ketemu nada tangga nada bass mayor ya. Kemudian yang dikasih mol selain tadi ini kan sudah bass ya. Tambahannya adalah nada keempatnya lagi. Ya, jadi dari 1 2 3 4. Nah, ini nada E ini diturunkan setengah menjadi S. Ya. Kemudian kalau kita mainkan ini dimulai dari jari kedua. Ketika kita memainkan tangga nada yang diawali dari tuts hitam selalu dimulai dari jari 2 ya. Jadi kalau tangga nada bass itu urutannya jarinya 2, kemudian jari 1 melangkah di bawah ya, memencet nada C, kemudian D ya, jari 2. Jadi jari 2 dulu ya, tadi saya ulangi, jari 2, 1 2 3, terus 1 melangkah ke bawah, 2 3 4 ya. Saya ulangi, 2 1 2 3 1 2 3 4 ya. Kalau turun juga tinggal dibalik, 4 3 2 1, kemudian 3 2 1 2 ya. Tangan nada yang diawali dari not tuts yang hitam memang agak rumit ya urutannya. Tapi kalau Anda sudah terbiasa, gampang. Pada intinya kenapa penjariannya seperti itu, dibuat seperti itu? Karena prinsipnya jari 1 itu tidak diusahakan dalam memainkan tangan nada ya, tidak menekan tuts hitam ya, karena sulit kalau misalnya saya mainkan di ini. Nah, ini kan sulit ini. Nah, akhirnya saya menekan nada ini tidak dengan tenaga yang penuh. Berbeda dengan misalnya saya memainkan ini 2, satunya ini 2 3 ya, 1. Nah, ini tenaganya penuh. Ya, 1 2 3 4. Nah, lagi pula kalau misalnya kita sampai ke bass kemudian harus pakai jempol kan susah ya. Nah, secara natural saja. Jadi sebenarnya tidak perlu dipikirkan itu. Kalau kita memahami prinsip bermain piano, sebenarnya tidak perlu kita pikirkan urutan jarinya ya. Saya ulangi lagi dari tangan nada bass 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4, turun 4 3 2 1 3 2 1 2 ya. Itu tangan nada bass mayor. Sekarang kita lanjut ke tangan nada S mayor. Tangan nada 3 mol ya. Tangan nada 3 mol berasal dari tangan nada 2 mol ya. Tapi nada keempatnya ya, nada keempat dari tangan nada 2 mol. Tangan nada 2 mol tadi bass ya. Nada keempatnya adalah S ya. Kita pindah saja ke sini supaya terlihat ya. Bass C D S ya. Ini tangan nada 3 mol. Yang mendapat mol tadi selain bass, kemudian ada S itu sendiri. Nada keempat dari S itu adalah apa? A menjadi As ya. Ya, yang mendapat mol berarti ada bass S As. Prinsipnya sama, dimulai dari jari 2 ya, 2 1 2 3 4 1 2 3.
Ya, saya ulangi lagi. 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Sebenarnya ini tidak perlu dihafal. Yang penting Anda tahu bahwa jempol itu dihindari untuk memainkan tuts yang hitam. Ya. Ya, ini secara natural tidak perlu dipikirkan sebenarnya. Ya. Ya. Ini kan nggak mungkin jempol ini. Nah, kalau ini sudah habis, kalau ini pakai kelingking gimana? Ya bisa, tapi kelingking itu jari 5 biasanya kalau sudah terakhir. Padahal ini belum selesai, dah. Kalau kita mainkan ini terus, nah, agak repot kan? Makanya yang paling gampang ini setelah ini adalah jempolnya ke sini. Nah, jadi logis sekali kan? Jadi fingering ini sebenarnya sangat logis. 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ya. Turunnya tinggal dibalik. 3, 2, 1. Ini 4, 3, 2, 1, 2. 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Turunnya 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 2. Ya. Gitu. Nah, sekarang dari 3 mol ke 4 mol. Berarti nada keempat dari tangan nada 3 mol. Nada keempat dari ini adalah tadi apa? As. Nah. Kemudian yang mendapatkan mol baru adalah nada keempat dari as ini. 1, 2, 3. Nah, do, re, mi, fa-nya ini berarti kan. Nah. Berarti yang dikasih mol itu selain as, bes, ini des, es. Ya. Kalau diurutkan berdasarkan tanda mula itu bes, es, kemudian des, bes, es, as, des. Ya. Wah, kok jadi pusing begitu Pak? Ya, sebenarnya itu teori musik ya. Tapi nggak usah terlalu difikirkan itu. Yang penting kita cara mainnya saja. Ya, dari as. Nah, kalau khusus dari as ini juga dari jari kedua ya. Jari kedua. 2, 3, 1, 2, 3. Ya, ini mau pakai apa? 4. Kalau mau pakai 4, habis ini nanti. Ya. Jadi lebih baik pakai 1. Ya, 1, 2, 3. Ya, saya ulangi lagi. 2, 3, 1. 2, 3, 1. 2, 3. Nah, jari 4 berarti praktis seperti tidak dipakai ya. 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 Nah, ini. Ya, berarti 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2. Ya. Nah, itu tangan nada as mayor. Sekarang ini dari 4 mol ke 5 mol. 5 mol berarti des mayor ya, berasal dari nada keempat dari as mayor. Nah, yang mendapatkan mol baru adalah nada keempat dari des. Ya, G-nya turunkan setengah. Ya. Nah, oke, saya pindahkan saja supaya tidak terlalu ke sini. Ya, sama saja. Tangan nada des mayor. Ini berarti semua tuts hitam dipakai ya. Ya. Urutan jarinya adalah 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ya. Kemudian turun 2, 1, 4, 3, 2, 1. Ya, ini 3, 2. Ya.
Ulangi lagi turunnya. 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2. Naik turun. Nah, oke, sekarang itu kan sudah 5 mol ya. Tadi 1 crash sampai 5 crash sudah. 1 mol sampai 5 mol sudah. Nah, sekarang 6 crash. 6 crash itu 6 crash ini kalau 6 crash ini vis ya. Tapi sama dengan 5 mol juga. Kalau dalam tangan nada 6 crash itu namanya tangan nada vis mayor. Dalam tangan nada mol ya, 6 mol ini namanya ges mayor. Sama saja. Ketemunya di sini ya. Jadi kalau F dinaikkan setengah kan vis. Sama dengan G diturunkan setengah jadi ges. Jadi sama saja. Tangan nada 6 crash sama dengan tangan nada 6 mol. Urutan jarinya kita mau menyebut apa ini? Ges atau vis, terserah ya. Tergantung nanti tulisannya seperti apa. Kalau tulisannya 6 mol ya ges. Kalau tulisannya 6 crash berarti vis. Kita mainkan urutan jarinya adalah dari jari 2. 2, 3, 4. Kemudian 1, 2, 3. Ya, 1, 2. Ini kalau penamaan nadanya ya dari G mol ya, dari ges. Ini ges, as, bes ya. Ini apa? Bukan B tapi ces. Nah, makanya dilihat lagi gambar yang awal itu, ini kan sama dengan ces ini. Kenapa bukan disebut B? Karena ini sudah dari ini ges, ini as, ini bes gitu. Jadi nama B itu sudah disebut tapi sebagai bes. Berarti yang berikutnya habis bes itu ya C tapi diturunkan setengah jadi ces. Ya, ces, des, S, F, ges. Ya. Jarinya 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Kemudian turunnya 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2. Ya, saya ulangi turunnya 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2. Ya, saya ulangi naik. Turun. Ya. Ulangi lagi. Ya. Itu adalah tangan nada ges. Kalau dari perspektif vis berarti nadanya vis, gis, ais, b, cis, dis. Nah, ini apa? Ini ais. Terus vis. Ya. Oke, itu tangan nada 6 crash atau 6 mol. Sekarang tangan nada 7 crash sama dengan 5 mol. Ya, tadi sudah. Ya. Tadi kan sudah 5 mol itu. Ya, 5 mol sama dengan 7 crash. Kemudian kalau 5 crash sama dengan 7 mol. Jadi ini sebenarnya kita sudah memainkan seluruh tangga nada. Ya. Yang terakhir tadi adalah ges atau vis. Kalau tangan nada 7 crash kan tangan nada cis. Tangan nada cis sama dengan tangan nada des kan sudah tadi. Ya. Kemudian kalau tangan nada 7 mol apa? Tangan nada 7 mol berarti dari ges itu ges, as, bes, ces ya. Tangan nada ces sama dengan B kan? Ya. Tadi sudah kita bahas. Oke, berarti ini sudah kita bahas semua. Demikian materi tangga nada, memainkan tangga nada atau scale mayor pada keyboard dengan tangan kanan. Nanti setelah ini juga ada tugas ya, bagi yang punya piano atau keyboard di rumah bisa memainkannya dengan piano atau keyboard.
Bagi yang tidak punya, bisa dengan pianika atau Anda beli kertas itu ya, kertas karton dipotong lebar begini, kira-kira panjangnya berapa senti ini kalau sebegini. Ya, terus Anda gambari bentuk piano. Ya sudah begitu saja ya. Oke, ini karena sudah azan zuhur, saya cukupkan sampai di sini materinya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.